Assalamualaikum. Kali ini kita bakal bedah tuntas panduan lengkap buat merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Dan yang paling penting, semua ini kita ambil langsung dari tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siap? Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Hadis yang kita lihat ini adalah dasarnya. Ini menegaskan kalau 2 hari raya kita ini bukan sekedar tradisi, tapi benar-benar hadiah dari Allah. Sebuah penggantian jauh lebih baik dari perayaan apapun sebelumnya. Jadi ini adalah syariat, bukan buatan manusia. Nah, biar kita lebih terarah, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari dasar dan maknanya, terus kita lanjut ke adab-adab sebelum sholat, lalu ke tata cara sholat Id yang unik banget, disempurnakan dengan zakat dan kurban, dan kita tutup dengan semangat sosial dan kegembiraannya. Yuk kita mulai! Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama, dasar dan makna hari raya. Kenapa sih kita merayakannya, dan apa aja prinsip-prinsip utamanya? Poin yang krusial banget di sini adalah, hari raya itu syiar Islam yang agung. Saking agungnya, kita justru dilarang keras buat puasa di hari itu. Bahkan perintahnya adalah supaya semua orang, tanpa terkecuali, keluar ke tanah lapang, termasuk para wanita yang lagi haid, gadis-gadis, dan anak-anak. Tujuannya apa? Supaya semua bisa ikut merasakan kebaikan dan doa kaum muslimin. Jadi ini perayaan komunal bukan cuma buat diri sendiri. Kalau kita udah paham dasarnya, sekarang gimana dengan persiapan pribadi kita? Yuk kita masuk ke bagian kedua, adab menjelang sholat Id. Ada 3 sunnah utama yang sangat dianjurkan. Pertama, mandi, sebagai bentuk kita memuliakan hari raya. Kedua, memakai pakaian terbaik yang kita punya. Ini cara kita menunjukkan nikmat Allah. Dan yang ketiga, ini unik banget, mengambil rute yang beda waktu pergi dan pulang sholat. Hikmahnya itu indah banget loh, supaya lebih banyak jalan yang jadi saksi ibadah kita, dan kita bisa menebar salam ke lebih banyak orang. Nah, ini nih yang menarik banget. Ternyata ada bedanya adab makan antara 2 hari raya. Kalau Idul Fitri, sunnahnya itu kita makan kurma dalam jumlah ganjil sebelum berangkat sholat. Ini sebagai tanda kalau kita udah nggak puasa lagi. Sebaliknya, pas Idul Adha, sunnahnya justru jangan makan dulu sampai selesai sholat. Kenapa? Biar makanan pertama yang kita santap itu adalah daging kurban kita sendiri. Keren kan? Detail kecil tapi maknanya dalam. Sekarang, kita masuk ke inti ibadahnya, bagian ketiga, tata cara sholat Id. Ini khas banget dan beda dari sholat-sholat lainnya. Sesuai sunnah Nabi, sholat Id itu idealnya dilaksanakan di lapangan terbuka. Tujuannya, biar semua kaum muslimin bisa kumpul di satu tempat, jadi syiar Islamnya kelihatan besar-besaran. Sholat di masjid itu pilihan kalau memang ada halangan, misalnya lagi hujan deras. Sholat Id itu punya beberapa keunikan. Pertama, nggak ada azan dan iqomah. Terus juga nggak ada sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah kalau sholatnya di lapangan. Nah, perbedaannya paling jelas sama sholat Jumat adalah khutbahnya itu dilakukan setelah sholatnya selesai. Bahkan, mendengarkan khutbahnya ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan ini dia ciri khas yang paling gampang kita kenali dari sholat Id, takbir tambahan. Di rakaat pertama, ada 7 kali takbir tambahan setelah takbiratul ihram. Terus, di rakaat kedua, ada 5 kali takbir tambahan setelah kita bangkit dari sujud. Semua takbir ini diucapkan sebelum kita baca Al-Fatihah. Perayaan Id gak akan sempurna tanpa 2 ibadah agung ini. Kita masuk bagian keempat, ibadah penyempurna, yaitu zakat buat Idul Fitri dan kurban buat Idul Adha. Oke, kita bahas zakat fitri dulu ya. Ini khusus buat Idul Fitri. Tujuannya itu luar biasa banget, ada 2 fungsi sekaligus. Pertama, untuk membersihkan diri kita dari hal-hal yang sia-sia selama puasa. Kedua, untuk berbagi kebahagiaan dengan cara memberi makan orang miskin, biar mereka juga bisa ikut merayakan hari kemenangan. Dan waktu terbaik buat bayarnya adalah sebelum sholat Id dimulai. Terus berapa banyak sih yang harus kita keluarkan? Hadis menetapkan ukurannya 1 syok untuk setiap jiwa. Jenisnya berupa makanan pokok di daerah kita. Nah, kalau di Indonesia, biasanya dikonversi jadi beras sekitar 2,5–3 kilogram. Sekarang kita geser ke Idul Adha. Puncak ibadahnya adalah udhiyah, atau yang biasa kita sebut kurban. Seperti yang disebutin di hadis, nggak ada amalan yang lebih Allah cintai di hari Idul Adha selain mengalirkan darah hewan kurban. Tapi, heits, tunggu dulu. Nggak sembarang hewan bisa loh kita jadikan kurban. Ada syaratnya. Hadis ini merinci dengan sangat jelas 4 jenis cacat yang bikin kurban jadi nggak sah. Buta sebelah yang parah, sakit yang kelihatan jelas, pincang yang bikin jalannya nggak normal, dan kurus banget sampai nggak punya sumsum. Ini ngajarin kita untuk selalu memberikan yang terbaik dalam beribadah kepada Allah. Soal waktu, aturannya juga spesifik banget. Buat yang niat berkurban, ada larangan potong kuku dan rambut yang dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah.
Terus, waktu penyembelihannya baru boleh dimulai setelah sholat Id tanggal 10 Dzulhijjah, dan batas akhirnya sampai matahari terbenam di hari tasyrik terakhir, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, Idul Fitri dan Idul Adha itu bukan cuma soal ibadah ritual. Yuk kita lihat dimensi sosialnya di bagian kelima ini, syiar sosial dan kegembiraan. Gimana sih cara ngucapin selamat hari raya yang paling pas sesuai sunnah? Nah, ini dia ucapan yang biasa dipraktikkan oleh para sahabat Nabi. Waktu ketemu, mereka saling mendoakan dengan kalimat taqabbalallahu minna wa mink. Artinya, semoga Allah menerima amalku dan amalmu. Ini bukan basa-basi, tapi doa yang tulus banget. Dan ini poin yang indah banget. Islam itu agama yang seimbang. Menunjukkan rasa gembira yang diperbolehkan itu justru bagian dari syiar hari raya. Hadis tentang Aisyah yang melihat anak-anak bernyanyi menunjukkan bahwa Nabi memberi kita ruang untuk berekspresi dan berbahagia, selama masih dalam koridor syariat. Jadi sebagai rangkuman, inilah adab sosial yang bikin hari raya kita jadi lebih hidup. Ini momen emas buat menyambung lagi tali silaturahmi. Di tengah serunya kumpul-kumpul, lisan kita tetap basah dengan zikir dan takbir. Kita juga dianjurkan buat makan dan minum karena hari raya memang harinya bersenang-senang. Dan yang paling penting, dalam semua kegembiraan itu, kita tetap menjaga identitas kita sebagai seorang muslim. Nah, setelah kita bedah semua tuntunannya, dari adab personal sama syiar komunal, pertanyaan buat kita renungkan bersama adalah, gimana caranya kita bisa benar-benar menghidupkan kembali semangat Idul Fitri dan Idul Adha yang otentik sesuai sunnah ini di tengah kehidupan kita yang modern. Sebuah pemikiran yang pas banget untuk menutup pembahasan kita kali ini.